Oke, kamu sudah mengerti tuh kasih. Tadi ada yang sudah menjawab, kasih itu adalah memberi dengan kebaikan hati. Memberi berarti tindakan yang nyata, anak-anak. Ya kan? Lalu masih ada, siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan Bunda yang kedua? Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ayo. Ada di buku, ada juga, teman. Yang di PowerPoint-nya Bunda ada. Kasih kepada siapa sih sebenarnya? Kita mau memberi hati kita itu sama siapa aja? Seperti yang diajarkan Yesus. Pertama-tama kepada kasih kepada sesama dan Allah. Kepada Allah dulu. Betul, kepada Tuhan dulu, kepada Allah dulu anak-anak. Kasih yang utama itu adalah kasih kepada Allah. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan kita, yang kedua, sudah pasti kita juga harus mengasihi siapa? Sesama. Sesama kita itu siapa? Siapa yang bisa menyebutkan sesama kita siapa aja contohnya? Kakak, adik, orang tua, guru, siapapun, semua orang itu adalah sesama. Kamu kalau mau menolong orang, kamu tanya dulu nggak? Kamu dari mana? Kamu siapa? Enggak kan? Kalau kita menolong orang lain yang kita tolong aja. Apalagi orang yang kita tolong itu orang yang kita nggak kenal, lagi membutuhkan bantuan. Apakah kita perlu bertanya kamu dari mana? Agamamu apa? Tanya nggak seperti itu? Tidak ya kan? Iya, tidak ada seperti itu. Dalam hukum kasih, perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang sungguh-sungguh tulus. Baik, sudah paham berarti ya? Anak-anak sudah mengerti ya? Iya, nanti kamu pelajari kembali, Bu Nanda nggak akan presentasi lagi. Bu Nanda hanya menjelaskan kembali, menekankan kembali. Bu Nanda. Yes. Siapa yang bisa memberikan contoh kasih kepada Tuhan? Yang pertama tadi kan Bu Nanda bilang, kasih itu kasih kita kepada Tuhan. Siapa? Memberikan. Kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Tadi aku ingat kasih itu apa? Apa? Tadi di materi Bu Nanda. Kasih Tuhan dengan cara pergi misa setiap hari Minggu. Pergi misa sampai siapa tadi yang menjawab? Mencintai aku. Yang tadi menjawab misa siapa? Jetro. Oh, Jetro. Oke. Jetro merayakan Ekaristi ya, misa setiap hari Minggu. Bu, aku nggak pernah putus misa. Oke, betul. Apalagi yang kita nggak yang tiap hari kita lakukan itu mengawali hari apa, Chloe? Berdoa setiap hari. Betul, anak-anak. Mengawali pekerjaan dengan berdoa. Betul, pintar semuanya. Berdoa, beribadah. Tadi ada yang misa. Itu cara salah satu mengasihi Tuhan. Yang membaca. Bu, aku membaca Alkitab ya, atau membaca kitab sucimu masing-masing. Bu, aku selalu membaca. Aku pokoknya atau satu minggu berapa kali dia membaca Alkitab, misalnya yang bagi yang Kristen atau Katolik, ya kan? Atau yang beragama lain. Bu, itu contohnya dengan cara itu. Nah, dengan cara lain. Tadi kan berdoa, membaca kitab suci, atau misa, atau beribadah. Bagaimana cara lain kita mengasihi Tuhan? Ayo, Bu Nanda mau tahu. Tadi kan udah pengertiannya. Apa, Chloe? Berbuat kebaikan kepada iya, betul. Berbuat kebaikan, anak-anak. Nanti contohnya bisa kamu ya. Kalau Bu Nanda berbuat kebaikan kepada sesama, itu contohnya. Kalau kamu hanya bilang, Bu, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, Tuhan aku berdoa, kamu berdoa kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, aku mengasihimu. Lah, tetapi kamu tidak pernah berbuat kebaikan. Tapi kepada sesama kamu kasar ngomongnya. Terus kamu kalau sama orang lain tidak orang lain ya, bisa keluarga, tidak mau membantu, menolong. Biarin aja, ngapain sih aku bantu? Katanya mengasihi Tuhan. Ya. Jadi itu yang ditekankan dalam hal ini Bu Nanda mau ajak anak-anak semua. Ya. Kembali kalau yang sudah, Bu, aku sudah selalu berbuat kasih, bagus anak-anak ya. Bagus. Kamu berbuat kasih itu bukan untuk
dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan. Ya, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu untuk dia mencintai Allah di atas segalanya. Ya, Louis, betul. Ya, sudah tahu ya sampai situ ya. Jadi perbuatan kasih itu harus nyata. Di dalam PowerPoint-nya itu Bu Nanda menanyakan apakah kamu sudah berbuat kasih? Tugas kamu Bu Nanda mau anak-anak semua harus melakukan salah satu ataupun lebih dari satu perbuatan kasih. Ya, di rumah atau di luar rumah pun terserah kamu, ya. Bunda Anda tidak bisa melihat secara langsung, yang melihat Tuhan. Tapi nanti Bunda akan tanya, minggu depan Bunda akan tanya, misalnya, Manuel, kamu berbuat kasih itu contohnya apa? Coba sebutkan. Ya, Louis, kamu sudah berbuat kasih atau belum? Sudah Bu, contohnya apa? Kamu sebutkan. Ya, bisa? Ini tugas bukan hanya tugas untuk ini. Ya, tapi tugas sikap nyata. Bukan nilai yang dikasih nilai 100. Tapi ya, kamu laksanakan. Ya. Nyebutkannya lebih dari 1 boleh? Oh, boleh. Kan kebaikanmu sama Tuhan yang nilai. Bunda Anda hanya ingin tahu kamu nyata. Itu tugasnya ya, minggu ini ya. Minggu depan Bunda Anda akan tanya, sungguhan kamu berbuat kasih atau belum? Apapun itu terserah anak-anak, apapun contohnya. Tapi benar-benar harus tulus. Bisa ya, harus ikhlas. Macam-macam. Gak harus perbuatan yang besar. Sudah, oh puji Tuhan. Ya, minggu depan Bunda akan tanya lagi. Bunda mau sharing. Sharing itu akan, kamu harus bertanggung jawab. Oh iya Bu, aku sudah berbuat kasih. Aku membantu papa mama. Ingat, membantu orang lain tidak perlu pamrih. Ya, nanti kalau misalnya dikasih sama hadiah sama mama papa kalau membantu, itu berarti hadiah yang dari orang lain, berarti kamu tidak perlu, maksudnya kamu dari kamu kan tidak mengharapkan, ya kan? Oke, sudah? Ya, baik. Sekarang coba buka halaman 38. Kamu sudah memahami arti kasih loh ya. Oke, halaman 38 itu ada cerita tentang Santa Elizabeth dari Hungaria. Hungaria itu salah satu negara yang ada di Eropa Tengah. Ya, istri Raja Ludwig, ya. Ya, istri raja ini bagaimana sifatnya Santa Elizabeth? Ya, kamu tolong membaca. Kenapa, Joy? Halaman 38. Sudah membaca ceritanya? Tolong dibaca. Ini kisah nyata seorang kaya, ya, dari keluarga kerajaan, tetapi dia tidak sombong, dia malah menolong orang-orang miskin. Wow, bayangkan kalau semua orang-orang kaya mampu berbuat baik seperti Santa Elizabeth ini, apalagi zaman dulu. Ya, zaman dulu itu ada kerajaan anak-anak ya. Ya, Jim. Oke, Valerie, silakan. Kenapa kerajanya? Ya, kerajaan itu kan berarti apa? Ada bedanya orang yang hidup dalam kerajaan dengan rakyat biasa ya kan? Kelihatan jelas perbedaannya ya kan? Nah, Elizabeth ini membuktikan dan memberikan contoh teladan hidupnya untuk berbuat kasih kepada orang yang membutuhkan. Ini contoh nyata anak terjadi. Makanya dia menjadi salah satu orang kudus dalam gereja. Oke, bahkan dia diusir, ya kan, banyak yang iri hati. Orang berbuat baik aja banyak yang gak suka, ya kan? Dia diusir dari istana, ya, tetapi dia terlalu sabar anak-anak. Karena kesabarannya, karena kebaikan hatinya, dia bisa kembali mendapatkan keadilan. Ya, anak-anaknya juga bisa tinggal di istana kembali. Nanti dibaca ya kisahnya, bisa? Oke. Yang nomor 1 sampai 5 nanti akan Bu Nana kasih kunci jawabannya. Oke, kita bahas yang soal halaman 40. Kita bahas halaman 40 semua, sekarang buka dulu. Ayo fokus yuk. Halaman 40. Buka halaman 40. Bu Nana akan membahas soal 1 sampai 10. Oke, kita semua membahas 1. Siapkan pensilnya. Baik, semua
aktif menjawab ya. Oke. Sudah? Louis sudah membuka. Bu, boleh pakai pensil. Oh, boleh pakai pensil dulu nggak apa-apa, pakai pensil. Pensil. Yes, boleh. Oke. Oke, Bu, bulan. saya tahu nomor 1. Iya, sama-sama semua kita menjawab sama-sama ya. Disimpan dulu jawabannya. Tenang, simpan dulu. Sama-sama, Bu. Anda mau menjawab sama-sama. Oke. Oke, nomor 1. Kita perlu membantu orang yang sedang. Jawab. Kesusahan atau ya orang yang membutuhkan ya. Orang yang membutuhkan. Anak-anak membantu itu kita bukan berarti kita hanya membantu yang membutuhkan itu bukan hanya orang yang miskin anak-anak ya. Banyak yang membutuhkan misalnya orang yang sakit. Sakit itu membutuhkan pertolongan. Membantu itu tidak hanya dengan materi. Bisa dengan doa. Ya kan? Bisa kalau kamu tidak bisa membantu dengan materi. Ya. Oke, nomor 2. Berikut ini termasuk keutamaan hidup. Di mana contoh keutamaan hidup yang benar? A, B, C, D. Ini yang mana? D, meminta maaf atas kesalahannya. C, meminta maaf atas kesalahannya. Nah. Oke. Kamu catat aja di buku, Valerie. Ya. Jawabannya biar kamu nanti tinggal nyalin. Nomor 2 jawabannya D. Anak-anak, Bu Nanda tanya, jawab dengan jujur. Siapa yang ketika berbuat salah langsung meminta maaf kepada orang tersebut? Jujur. Ya. Siapa? Oke, siapa? Bisa angkat tangan atau tekan tombol raise hand-nya. Oke, 1, 2. Lah, cuma 3, 4. Lah, baru 4 orang. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anak. Bu, Ya, oke, sudah makin banyak. Terima kasih anak-anak. kalau Ya. saya jujur, saya kalau salah tidak aku meminta maaf, tapi saya mempertimbangkan dulu. Iya. Mempertimbangkannya kenapa Puji? Bu Nanda mau tahu dong, kenapa kamu harus mempertimbangkan minta maaf? Ada alasannya apa? Misalnya, kalau kita sama-sama salah, ya kan? Kalau kita sama-sama salah, ya kan? Terus? Itu saya tidak harus meminta maaf karena saya mempertimbangkan karena soalnya juga sama-sama salah. Oh gitu, iya. Bisa anak-anak, kita manusia yang penuh keegoisan, manusia yang lemah ya. Misalnya contohnya tadi Fuji, Bu aku mempertimbangkan dulu. Wah, mempertimbangkan anak-anak, tapi ya misalnya dia salah Bu, salah. Aku harus minta maaf, masa aku minta maaf duluan? Dia juga salah loh Bu, gitu kan. Iya, ada seperti itu anak-anak dalam diri kita itu muncul seperti itu. Wajar anak-anak, tetapi yang perlu kita latih, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita itu kembali lagi. Anak-anak tidak boleh membenci. Keutamaan meminta maaf duluan itu tidak salah. Kamu tidak akan mengurangi, Bu nanti aku yang tidak akan mengurangi harga dirimu. Kamu tetap justru kalau kamu berani meminta maaf duluan, ya meminta maaf duluan, ya padahal kalau sama-sama salah, itu kamu itu menjadi seorang yang luar biasa dalam dirimu. Itu belajar anak-anak, belajar. Kita belajar seperti itu. Gak langsung bisa menjadi, iya silakan. Gak langsung menjadi orang yang memaafkan, itu juga belajar. Bu aku susah memaafkan. Loh, belajarlah memaafkan. Ya, terima kasih anak-anak kalau sudah dari dulu kamu sudah belajar memaafkan dirimu. Atau karena apa anak-anak? Ketika kita salah, kita juga mau dimaafkan. Itu hukumnya. Ketika kamu berbuat salah, karena kita juga akan berbuat salah. Kita juga ingin dimaafkan. Maka kita juga belajar untuk memaafkan orang lain. Ya. Ya kan? Oke. Ya, Nicholas. Izin ke toilet. Oke, Bunda lanjutkan ya. Terima kasih Fuji, sharingnya bagus sekali anak-anak. Fuji jujur dan dia sharingnya bagus sekali. Ya. Oke, Bunda lanjutkan nomor 3. Oke, sebutan
Orang yang suka memberi kepada orang lain disebut apa ini anak-anak? Dermawan. 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 Betul. Dermawan. Ya, betul. Dermawan. Pintar. Oke, dermawan ya sebutannya ya. Bangsawan itu sebutan kepada golongan kerajaan, mereka yang keturunan kerajaan. Oke, nomor 4. Ini sabda Yesus sekarang, Bu Nanda mau Fuji. Fuji dengar Bu Nanda, Fuji. Fuji. Nomor 4 loh, Fuji kemana Fuji? Oh, menghilang. Oke, Yanu aja. Bu Nanda mau coba yang Kathleen. Ayo, Kathleen bantu Bu Nanda. Bu Louis, Fuji nomor 4. Saya mengasih. Oke, Kathleen bantu Bu Nanda membaca halaman 36. Tanda panah yang ketiga dengan suara yang mantap. Suara yang keras, bagus. Tanda panah ketiga tentang sabda Yesus, coba dibacakan dengan suara yang keras. Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula aku harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 36 sampai 35. 34 sampai 35. Terima kasih Kathleen. Nah, itu tadi perintah Yesus tentang kasih ya anak-anak. Kata-kata sabda Yesusnya. Nomor 4 itu jawabannya apa? Mengasihi. Mengasihi anak-anak. Bahkan Yesus meminta kita mengasihi orang lain. Orang lain nggak suka sama kita, kita harus kasihi ya. Gak bisa kamu tak membenci anak-anak. Oh, gak suka. Untuk apa? Tanamkanlah kebaikan dalam dirimu, jangan membenci. Ya, ini ada hubungannya dengan nomor 5. Ya, betul. Coba nomor 5. Orang yang penuh kasih lebih suka memaafkan daripada yang mana? Membenci. Daripada membenci. Jangan anak-anak dari sekarang ya, mulailah kita belajar untuk mengisi hati kita dengan penuh kebaikan. Jangan membenci apa-apa, benci apa-apa sedikit misalnya dalam keluarga. Pernah nggak anak-anak misalnya kamu disalahkan padahal kamu tidak berbuat salah, terus kamu jadi benci sama orang, sama siapapun. Kok aku nggak salah dibenci? Benci papa mama, benci adik, benci kakak. Nggak boleh. Ya, lebih baik dimaafkan, lebih mudah memaafkan. Oke. Nomor 6. Semangat kasih yang dimiliki oleh Santa Elizabeth ini teladan dari siapa? Contoh konkretnya dari siapa? Tuhan Yesus. Ya. Oke, nomor 7. Yesus memberi perintah yang baru. Tadi yang dibacakan sama Kathleen tadi, perintah baru yang kasih. Oke, kasih. Oke, pintar. 8. Ya, ada contoh mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Karena dia mengasihi orang banyak yang mengikutinya, ya 5.000 orang anak-anak. Dia membuat mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan. Ya, 5 roti dan 2 ikan. Oh, lupa bener lagunya. Nanda saya mau tanya. Ya, tanya apa? Nanda tuh itu yang nomor 8 A. Iya. Itu 1. Iya. C 1, B ada 2. Iya, Bunda tahu. 8 itu ada 2 nomor. 8 yang pertama itu jawabannya B, C sama. Ya, dilengkari aja dua-duanya. Jawabannya berarti dan 2 ikan. B dan D itu kan sama jawabannya. Ya udah, kamu jawab dua-duanya disilang. Yang A, C kan salah jawabannya. Yang benar kan B dan D. Itu salah ketik. Apa-apa. Oke, sudah. Nomor 8 berikutnya. 8 kan ada 2. Ya, kita lihat nomor 8 berikutnya. Peristiwa penggandaan roti.
Ya tadi 5 roti dan 2 ikan. Itu disebut apa anak-anak? Mukjizat. Disebut Mukjizat. mukjizat. Pinter. Mukjizat. Yes, benar. Mukjizat. Mukjizat. Oke, nomor 9. Ketika menolong orang lain, lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Kita menyebut ikhlas, sebutan lain ikhlas apa? Tulus. Kan, tulus, ikhlas. Tulus. Oke, terakhir. Contoh tindakan mengasihi sesama. Kira-kira yang dari A, B, C, D itu banyak. Dari pilihan soal ini, mana yang benar? D. Apa jawabannya D itu? Menuntun orang tua berjalan. Mengembalikan pinjaman. Kalau pinjaman memang tugas kamu minjam sesuatu, kamu harus mengembalikan ya. Itu bukan tindakan kasih. D. Menuntun orang tua berjalan. Tahu menuntun orang tua berjalan? Anak-anak kalau orang tua di jalan itu kan cenderung lebih takut misalnya menyeberang. Ya kan, menyeberang. Orang tua itu kan punya ketakutan gitu kan, apalagi yang sudah lemah badannya. Dia harus hati-hati sekali. Maka di situ kita punya tugas untuk menuntun atau membantu. Ya. Oke. Ada banyak anak-anak contoh tindakan mengasihi itu banyak. Nah, itu yang menjadi contoh ya, yang menjadi tugasmu minggu ini. Bunda mau ya kamu berbuat kasih secara nyata. Bisa? Bisa. Romawi 2, Romawi 3 dan juga yang halaman 39, Bu Nanda akan kasih kunci jawabannya. Tetapi kamu jawab dulu. Saya, kamu jawab dulu. Iya, siap. Ada pertanyaan hari ini? Hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran kasih dan juga harus pesan Bu Nanda harus berbuat kasih, laksanakan tugasmu. Tidak ada? Semua paham ya? Bu Nanda, Jetro mau tanya. Ya, Jetro. Tugasnya tadi apa ya, Bu? Tugasnya ya, tugas konkret, tugas nyata, tugas perbuatan, kasih dimanapun. Terus kamu nanti tuliskan, kamu nanti Bu Nanda minggu depan tanya, contoh perbuatan kasih yang kamu lakukan apa? Minggu depan dikumpulkan ya? Enggak dikumpulkan, Bu Nanda mau Ditulis sharing. di kertas burak Boleh. gitu. Terus boleh terserah tulis di mana, di bukumu juga boleh. Maksudnya Bu Nanda mau langsung kamu ceritakan contohnya apa? Bukan dituliskan. berarti 3 ya? Loh, Jadi terserah. misalnya 3 perbuatan baik. Terserah kamu Habis itu anak-anak. minggu depan Itu bukan untuk baru ditunjukkan. ya, Bu Nanda bukan untuk menilai. Ini Bu Nanda tidak akan masukkan ke nilai karena yang lihat Tuhan anak-anak. Kan kita belajar kasih. Jangan kamu berpikirnya berbuat kasih supaya dinilai, nggak mau Bu Nanda. Kamu harus tulus melakukan ini. Misalnya membantu orang tua nanti. Bu, aku sudah membantu orang tua. Oke, Bu Nanda mau tahu kalau kamu memang membantu orang tua. Itu saja yang kamu ceritakan ke Bu Nanda. Tapi benar-benar kamu laksanakan. Tidak akan Bu Nanda nilai. Yang nilai adalah Tuhan sendiri. Paham? Paham ya? Tugas ini adalah tugas yang sungguh-sungguh tulus kamu lakukan. Jadi Bu Nanda nggak mau menilai. Bu Nanda tugaskan, tetapi nanti yang menilai adalah perbuatan kasihmu itu adalah Tuhan sendiri. Bu Nanda nggak bisa lihat. Bu Nanda nggak bisa ukur juga. Maka itu Bu. Bu, aku selalu berbuat kasih kepada orang tua, kepada orang lain. Terus berbuat kasih. Nanti minggu depan Bu Nanda akan tanya. Minggu depannya Bu Nanda akan tanya. Misalnya, Jetro, kamu sudah berbuat kasih? Oke. Kenapa Fuji? Ya, Fuji ada pertanyaan? Habis enggak, aku langsung bantuin soalnya aku ingin ngecek sini papa saya. Apa? Kamu dibantuin? Di tempat kerja papa saya. Kamu membantu? Dari tadi. Oh iya. Sebelum online. Oh bagus. Berarti kamu sudah berjalan gitu ya. Jadi Bu Nanda kasih tugaskan lagi yang sudah, Bu aku sudah berbuat anak-anak bagus. Berarti tinggal sharing minggu depan. Tahu sharing ya? Tinggal berbagi ke Bu Nanda. Bu aku sudah berbuat ini. Itu saja. Bu Nanda. Oke? Bu Nanda. Ya Yosua kenapa? Dulu itu pas sebelum COVID aku tuh bantu mama papa di kerja di bengkel Bu. Jadi
nerima kembalian. Oh iya, apapun bagus ya Yosua. Contohnya banyak anak-anak yang tahu keadaan rumah kan anak-anak sendiri ya. Bunda nggak bisa tahu keadaan rumahmu seperti apa. Tidak harus orang tua siapapun ya, adik, saudara ya, atau di luar ketika kamu keluar. Ketika kamu keluar kamu berbuat kasih, silakan anak-anak yang tahu. Oke? Sip. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita tutup dengan doa. Seperti yang Bu Nanda katakan, kita akan belajar membuat tanda salib dalam bahasa Inggris. Coba. Ya, sudah bisa? Coba kata-katanya seperti ini. In the name of the Father, itu dalam nama Bapa. In the name of the Father. In the of the Son, dalam nama Putra. In the of the Holy Spirit, dalam Roh Kudus dan Roh Kudus. Aminnya amen. Gampang kan? Bisa kan? Bisa. Aminnya amin ya. Bukan amin, amen. Amen. Ya. Amen. In the name of the Father, Nanda, in the of the Son, dulu waktu kelas 2 saya sudah bisa tapi sekarang lupa. It's okay. Iya, kita belajar pelan-pelan ya. Iya, kita belajar pelan-pelan. Tanda salib dulu. The sign of cross-nya atau tanda salib. Oke, kita ambil sikap berdoa. Kita mulai. Let us pray. In the name of the Father, in the of the Son, in the Holy Spirit. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami anak-anakmu kelas 3C bisa belajar dengan baik. Pertama kami Engkau ajarkan tentang kasih. Ajarilah kami agar kami menjadi anak yang punya hati yang baik, selalu berbuat kasih kepada siapapun. Berkati keluarga kami, berkati kami hari ini, semua kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. In the name of the Father, in the of the Son, in the Holy Spirit. Amen. Oke, bisa ya? Terima kasih. Nggak apa-apa. Minggu depan kita akan belajar. Ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih. God bless you. Ada Bunda. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Nanda.